Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana, NIM saya 1908105089 dari jurusan Tadris Matematika IA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5, kelas C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa SMP pada Materi Aljabar. Bab 1, Latar Belakang. Matematika ialah ilmu umum yang mendasari kemampuan pertumbuhan teknologi modern, memiliki kedudukan bernilai penting dalam berbagai disiplin, serta memajukan pola pikir manusia. Pertumbuhan di bidang teknologi serta komunikasi saat ini dilandasi oleh pertumbuhan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, serta matematika diskrit. Memahami serta menciptakan teknologi pada masa depan dibutuhkan penguasaan matematika yang kokoh semenjak dini. Pendidikan matematika sebaiknya dimulai dengan pengenalan permasalahan yang cocok dengan suasana kontekstual problem. Sebagian orang pernah memakai konsep aljabar dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, baik yang disadari ataupun tidak disadari, khususnya untuk mereka yang sempat menempuh jenjang pendidikan. Pada saat anak duduk di sekolah menengah awal, serta diberikan persoalan berapakah jumlah dari 2 apel ditambah 2 jeruk. Sesungguhnya pada dikala itu secara tidak langsung anak telah memulai perkenalan pada uraian konsep aljabar, di mana apel serta jeruk bisa dikira sebagai sesuatu variabel dari masing-masing suku. Sehingga siswa bisa menanggapi 2 apel ditambah 2 jeruk sama dengan 2 apel serta 2 jeruk. Pengenalan konsep aljabar harus diberikan kepada siswa, sebab konsep tersebut akan bermanfaat di berbagai bidang matematika yang hendak siswa pelajari. Ada banyak hal yang harus dipahami siswa dalam memahami konsep aljabar, meliputi bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear, serta penyelesaian, himpunan dan operasinya, fungsi, relasi, dan grafiknya. Konsep aljabar tersebut dapat ditanamkan secara efektif dengan pembelajaran di sekolah. Namun, fenomena yang terjadi, siswa sering kesulitan dalam memahami konsep aljabar. Permasalahan tersebut bisa saja terjadi karena siswa lebih suka menghafal rumus, sehingga terjadi pengertian. Masalah penelitian. Fenomena yang terjadi, siswa sering kesulitan dalam memahami konsep aljabar. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena siswa lebih suka menghafal rumus, sehingga terjadi pengertian yang tidak akurat. Pertanyaan penelitiannya, apa yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi siswa terhadap materi aljabar? Tinjauan konseptual. Konsep miskonsepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsep dijelaskan dengan beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, konsep adalah rancangan. Pengertian yang kedua, konsep adalah ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Kemudian, pengertian yang ketiga, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Beberapa ahli mendefinisikan tentang miskonsepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Irwansyah dan kawan-kawan mengatakan miskonsepsi merupakan kondisi di mana peserta didik memiliki pemahaman yang berbeda dari pemahaman para ahli. Yang kedua ada dari Usia mengatakan miskonsepsi adalah kesalahan dalam memahami konsep yang ditunjukkan dari kesalahan menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga dari Urwatil Musko Amri dan kawan-kawan mengatakan bahwa miskonsepsi adalah peristiwa perbedaan konsep yang diyakini oleh siswa dengan konsep yang diterima masyarakat ilmiah, Fowler dan Joude. Itu yang keempat. Dalam Salirawati mengatakan miskonsepsi adalah pengertian yang tidak akurat tentang konsep, penggunaan konsep yang salah
klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hierarki konsep yang tidak benar. Miskonsepsi sering disebut juga sebagai konsep alternatif. Miskonsepsi pada penelitian ini meliputi miskonsepsi pada materi grup. Yang terakhir, yang kelima itu ada dari Novak mengatakan bahwa miskonsepsi dapat berbentuk kesalahan konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan, atau pandangan yang salah. Dari kesimpulan yang didapat dari definisi dari para ahli ini mengenai miskonsepsi adalah ketidakselarasan konsep yang diketahui oleh seseorang dengan konsep yang sudah disepakati oleh para ahli. Penyebab miskonsepsi yang dialami oleh siswa tidak hanya karena faktor internal, tetapi juga dari faktor eksternal. Faktor pengalaman yang diperoleh peserta didik merupakan faktor internal yang menjadi sebab terjadinya miskonsepsi. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi adalah dapat berasal dari guru, buku, dan media pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Suparno, dalam bukunya Miskonsepsi dan Perubahan Konsep Pendidikan Fisika meringkas penyebab miskonsepsi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama siswa, yang kedua guru, yang ketiga buku teks, yang keempat konteks, dan yang kelima metode mengajar. Secara lebih jelas, penyebab miskonsepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi siswa. Miskonsepsi banyak berasal dari diri siswa sendiri. Miskonsepsi dikumpulkan dalam beberapa hal, yaitu pengetahuan awal, pemikiran asosiatif siswa, pemikiran humanistik, intuisi yang salah, kemampuan siswa, dan minat siswa. Yang kedua, guru. Guru yang tidak menguasai bahan ajar secara baik akan menyebabkan siswa mendapatkan miskonsepsi. Beberapa guru yang tidak memahami konsep dengan baik sehingga salah pengertian ini diteruskan kepada siswa. Yang ketiga, buku teks dan literatur. Buku teks merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran serta memegang peran penting dalam membentuk pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, guru dan siswa tidak pernah lepas dari buku teks dan literatur. Buku teks yang mengungkapkan konsep yang salah akan membuat keliru siswa dan juga menyebabkan miskonsepsi siswa. Maka penting buku teks untuk diteliti secara benar. Yang keempat ada konteks. Pengalaman siswa, bahasa sehari-hari yang beda, teman diskusi yang keliru, keyakinan dan agama, penjelasan orang tua atau orang lain yang keliru, konteks hidup siswa, perasaan senang atau tidak senang, bebas dan tertekan, merupakan konteks yang dapat menyebabkan miskonsepsi siswa. Metode mengajar, itu yang kelima ya. Beberapa metode mengajar yang digunakan guru, terlebih yang menekankan satu segi saja dari konsep yang digeluti, meskipun membantu siswa memahami bahan yang diajarkan, tetapi sering mempunyai dampak jelek, yaitu munculnya miskonsepsi siswa. Maka guru perlu kritis dengan metode yang digunakan dan tidak membatasi dengan satu metode saja. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelima penyebab miskonsepsi adalah hal-hal yang sering dijumpai sebagian seorang guru atau pendidik. Hal tersebut perlu diketahui agar guru dapat mencegah siswa mengalami miskonsepsi. Selanjutnya, konsep aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cangkupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar merupakan komponen yang sangat penting dalam matematika. Penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari mencakup bidang banyak sekali, yaitu bidang teknologi, finansial, dan lainnya. Aljabar merupakan topik inti dalam matematika yang diajarkan sejak sekolah menengah pertama dan pengaplikasiannya dapat ditemui pada berbagai topik dalam matematika seperti
geometri analitik, kalkulus, statistik, trigonometri, vektor, matriks, dan topologi. Jika siswa tidak mampu menyelesaikan masalah mengenai materi aljabar, kemungkinan mereka juga akan kesulitan dalam memecahkan masalah materi matematika yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk dapat mempelajari aljabar dengan baik. Aljabar itu konsep yang menopang konsep-konsep matematika yang lain, sehingga berpikir aljabar merupakan elemen penting serta mendasar dari berpikir matematika. Tanpa aljabar, kita akan buta dalam melihat cakrawala ilmu yang lebih luas. Maka dari itu, aljabar menjadi salah satu materi yang perlu dipahami dengan sangat baik. Tinjauan riset terdahulu. Penelitian yang berjudul Kesalahan dan Miskonsepsi dalam Aljabar oleh Suning Rahayu, Dwi Utami Setiawati, Baik Rika Ayu Febrilia, menghasilkan kesimpulan permasalahan siswa yang diperoleh oleh guru, yaitu conjoining, operasi penjumlahan dan perkalian, memahami variabel sebagai label, kurangnya pemahaman variabel sebagai perumunan bilangan, penggunaan sifat distribusi dan perkalian dua variabel. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai variabel serta konsep dan prosedur dalam aljabar. Desain penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya ini referensi dari sumber-sumber yang peneliti ambil dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.